Shalom, salam sadis, salam hari Rabu. Ketemu lagi hari ini ya. Market masih agak koreksi. Tadi pagi nutupnya juga ya masih oke lah. Dia nggak di 228 ya, 229 di situ dia ini ya masih inilah. Semalam market juga rada volatile pada wah gimana Twitter trending Taiwan bakal perang ini itu. Oke, nanti satu-satu kita bahas ya. Pertama-tama kita lihat dulu sekarang market. Saya buat video ini market cap di 1 triliun, 059 billion, volume 74 ya, bagus volumenya ya. Banyak yang serok juga, berarti dia buang orang serok ya. BTC dominance 41,2. Bolehlah altcoin ada yang rada hijau. BTC di 22.850, lebih kurang di situ ya. Merah 0,07 dikit. ETH cepet balik ya, kemarin drop di 15-an, ini udah cepet sekali udah ke 16 lagi gitu ya. Mungkin kemarin juga agak ini dengan masalah kena hacknya itu terus juga pada ini ya, banyak sekali hacker kejadian sekarang, pencurian juga ya. Nanti kita bahas juga soal Solana. BNB juga steady. BNB steady posisinya ya, sekarang di 283 ya kan. XRP juga posisi steady. Cardano juga posisinya steady dari kemarin, walaupun dikocok-kocok nggak gimana turunnya ya. Cardano, XRP, BNB steady sekali posisinya belakangan ini. Jadi untuk yang dunia kripto sementara good newsnya XRP steady dia ini ya, mungkin agak naik karena Kanada nambah branch lagi di Kanada ya. Kanada dia XRP tambah branch, malah banyak perusahaan layoff ya, dia justru hire gitu ya, cari karyawan dia untuk branch. Jadi dia expand terus walaupun kasus. Maka saya bilang ada sesuatu mereka yakin gitu ya. Saya rasa gini, XRP ini entah kayak koin Kin nggak gitu ya. Kin dulu kasus dengan ini SEC ya, lama, padahal dia kalah lagi. Kin kalah loh setelah 2 tahun ya, hampir 2 tahun lebih gitu dia di pengadilan, kalah lagi ya, dia bayar. Tapi setelah kasus selesai, waktu bulan ini si Solana tarik ke ekosistemnya, itu Kin terbang loh ya. Makanya banyak yang hold XRP ini antusias. Jadi kadang ada yang tanya, kok misalnya XRP kalah gimana? Jangan takut, justru yang jelasnya ada satu kejelasan, dia kalah atau menang juga dia udah buat plan B gitu kan. Pernah saya bahas XRP itu punya plan B, dia kalau kalah di USA ya udah dia pindah keluar, dia udah siapkan di Jepang kayak atau di Middle East gitu ya, headquarternya. Tapi kayaknya dia lebih mencondong di Jepang, dia sama bosnya SBI ini deket gitu ya. Tapi nggak tahu lah, kita lihat dia udah ada planning, malah dia terus expand gitu di negara-negara lain. Banyak kita lihat berita dia expand terus gitu. Ini salah satu invest yang bagus gitu ya. Cuma takes time, butuh waktu, bukan yang Anda mau kejar cuan-cuan, bukan. Ini sudah invest gitu ya. Cardano juga gitu. Cardano takes time, dia punya facial Harvard ditunda ya begitu. Nah inilah dia seorang yang teliti, perfeksionis. Saya ngerti sekali karena saya juga sifat saya rada perfeksionis sih gitu ya. Saya ngerjain sesuatu tuh harus perfect gitu ya. Kadang orang dekat saya kayak istri saya agak komplain. Cuma ya gitu, kita mau buat sesuatu yang bagus gitu, dia cek lagi ada bugs nggak, dia coding gitu ada celah nggak gitu, jangan sampai kena hack gitu ya. Itulah. Nah kejadianlah Solana, lihat Solana kan. Jadi tadi kita bahas Solana kena hack lagi walletnya gitu. Di situ udah kelihatan Solana ini buat saya ya makin ragu sih ya. Saya takutnya Solana ini ya akhirnya jadi kayak EOS gitu. Dulu EOS ya waktu tuh
2017 ya, disaing-saingkan di ini kan, wah ini Ethereum kompetitor sempet di pump tinggi kan. Nah akhirnya memble, melempem ya, juga kena hack juga, banyak kasus juga gitu ya, terus drop. Bulan kemarin 2021 juga nggak bisa ke ATH lagi gitu EOS ya. Ini Solana saya yakin sekali kejadiannya kayak EOS lagi ini ya, ngulang itu juga istilah dibesar-besarin. Solana ini kayaknya paus udah serok dibesar begini canggih media, karena mereka kuasai media juga gitu ya, para paus ya. Jadi itu yang dipom, tapi faktanya enggak seperti yang digembar-gemborkan. Solana begini begitu, ternyata banyak sekali celahnya gitu, banyak sekali kena hack gitu. Lihat tuh, banyak sekali kata hebat tapi jebol-jebol gitu, bukan sekali, berkali-kali sekarang kan. Jadi semakin ragu soal Solana ya. Saya juga nggak gini ya. Itu yang bisa saya bahas untuk Solana gitu ya. Terus biasa saat bearish time selalu sering ada banyak hacker ya gitu, pencurian, dan kita tahu juga belakangan sebelumnya tahun kali udah dibilang juga ada hacker yang di hire pemerintah, mungkin mereka juga mau kacaukan market kripto gitu ya. Ya beragam lah, apapun bisa spekulasi, atau karena ekonomi sekarang carut marut, hacker semakin agresif, itu juga salah satu alasan gitu ya. Kemarin itu yang Harmony juga kena, apalagi banyak sekali yang kena gitu ya, yang kena hacker, kena curi ya kan, jebol walletnya. Jadi ya buat saya udah lihat kejadian, karena dalam beberapa bulan ini udah berapa kali kasus gitu, mandek lah ada. Jadi ragu kita Solana ya. Makin hari saya lihat ini kayaknya bakal kayak EOS juga ini gitu ya. Ya nggak tahu lah. Saya sih mungkin kalau saya nggak lihat udah begitu kejadian, mungkin kurang tertarik saya untuk mau invest Solana gitu ya. Ya berharap nanti kalau ada naik harga yang sangkut DCA kejemput, lepas saja gitu ya. Saran saya sih, karena masih banyak koin potensi gitu ya. Terus soal ini kita bahas ya, pertanyaan XR itu Taiwan. Jadi kita masuk ke jadi Taiwan saya udah pernah bahas ya, udah terakhir saya jawab berapa bulan lalu, ada sedikit ini, ada yang tanya kok itu memanas lagi China sama Taiwan, kan saya bilang ada rumor kayaknya China akan gerak di fall di ini ya, musim gugur gitu ya. Entah benar atau enggak gitu. Ini agak panas karena Nancy Pelosi aja kunjungan kan sebagai speaker Kongres, ketua Kongres dia di situ. Cina ngerasa lu ngelangkain gua karena itu teritorial gua ya, beragam lah namanya politik ya. Tapi anyway, overall secara geopolitik dulu, kalau yang ikut saya udah pernah bahas kan, kalau nggak salah tahun 2020 yang lalu lah, bulan apa saya lupa gitu. Kalau yang subscriber lama tahu saya pernah bahas, saya pernah ingatkan Taiwan itu akan diambil alih sama Cina. Itu 2002 saya udah pernah bahas gitu, dan taksiran saya di 2023 gitu ya. Di taksiran saya 2023 Taiwan mungkin akan diambil alih sama Cina gitu, dan Cina akan semakin kuat. Di 2023 saya pernah buat video, malah saya pernah ingatkan tuh, kalau pemerintah Indonesia yang smart gitu ya, wake up, itu perairan kita, daerahnya harus dijaga baik-baik. itu Cina dia punya angkatan laut akan semakin kuat. Di tahun 2023 akan kalian lihat Cina itu akan lebih show up navy-nya, marinnya gitu ya, angkatan lautnya gitu ya. Jadi kita Indonesia teritorial itu harus benar-benar dijaga laut kita gitu ya. Itu salah satunya. Jadi kalau untuk perang efek ke market nggak,
andai kata terjadi ya pasti efek ke market gitu kan, pasti tiba-tiba dam kayak pas Rusia serang Ukraina. Cuma kalau secara ini saya lihat nggak lama. Kalau misalnya Cina benar-benar mau take down Taiwan itu nggak seperti perang Rusia Ukraina yang berkepanjangan gitu ya. Saya rasa cepat, mungkin kurang dari 10 hari atau seminggu udah di take down gitu ya sama Cina. Cuma Cina dia masih pakai soft, bukan langsung pressure kayak Putin gitu, enggak ya. Tapi kita lihat langkah ke depannya gitu. Jadi saya rasa tahun depan lah soal perang-perang ini secara geopolitik, kalau saya lihat sampai akhir tahun ini Rusia Ukraina nggak akan selesai. Kalau menurut hitungan saya gitu ya, kalau lihat pola mainnya si Putin, dia tarik ulur panjang juga lawan dengan Barat gitu, sebab perang Ukraina sama Barat juga gitu. Itu mungkin tahun depan di kuartal 2 mungkin baru redup, mungkin di situ baru ada penyelesaian ya. Di kisaran gitu taksiran saya. Tahun depan baru mungkin perangnya akan berhenti. Tepatnya di mana saya nggak tahu, entah di kuartal 1 atau di kuartal 2. Saya lebih yakin di kuartal 2 kayaknya baru selesai itu perang Rusia Ukraina gitu ya. Kalau Cina juga kayaknya antara ini dia mungkin di 2023 udah dia ambil alih juga Cina gitu, Taiwan gitu ya. Tapi cepat kayaknya, nggak seperti berlarut-larut, cepat kalau dia mau ambil. Itu yang kalau menurut pendapat saya dengan analisa saya gitu ya. Tapi anyway, itulah saya ingatkan kita harus hati-hati di market. Mungkin ini sebentar untuk nafas, nanti juga market karena masih downtrend. Masih saya bilang ini kan masih bearish time. Cuma ini kita anggap bulan 8 kita ada kelihatan sinyalnya, reliefnya ada gitu ya kan. Juga kita berharap lah ya ada nafas yang diberikan sama mereka gitu buat sangkut-sangkut, mudahan ada sempat kejemput. Dan kalau kita lihat market dari kemarin itu ya, ada yang nahan gitu sepertinya. Soalnya kemarin itu harus lebih drop lagi itu. Siap expect bisa di 22.400, ternyata kemarin itu sempat dia udah 22.600-an nyentuh gitu, tapi cepat sekali ditendang balik, ditahan di 227. Jadi 227 itu resisten yang kuat sekali. Ada pause besar yang langsung nahan, langsung tendang. Tiap ada yang buang mau tekan ke bawah langsung ditendang gitu. Jadi dari semalam itu kalau kita lihat itu pertahanannya cukup bagus gitu. Jadi range sekarang itu kayaknya sideways ya. Nah, ada bilang akan, kalau kalian lihat YouTube luar banyak, oh ini akan drop ini dalam hari ini, kayak besok kayak akan ke bawah lagi ya kan. Ada yang ke saya lihat ada yang bilang ke 21.000 ya. 21.000 berapa gua lupa, 200 kayak gitu ya. Saya nggak yakin, saya lihat ada yang kuat nahan, ada pause yang nahan. Juga kalau kita lihat dari volume di 74 billion itu udah banyak yang serok tahan barang dulu di situ gitu ya. Mereka nggak buang barang juga gitu. Jadi saya masih yakin ini sementara sideways. Kapan? Beberapa hari ini atau dia olah, biasanya habis Rabu ada apa, malam Kamisnya hijau gitu, bisa aja besok hijau gitu ya kan. Kita lihat aja santai, atau dia masih di range ini 23.400, masih sideways di range 23.400 sampai 20.700. Itu aja ada sideways ke sana naik turun, bisa aja dalam berapa hari ini gitu ya kan. Kita lihat, tapi yang jelasnya saya yakin dia akan coba tendang ke atas lagi ya, karena ada, kalau lihat pola mainnya ini ada yang nahan-nahan di situ, yang uangnya kuat cepat sekali. Kemarin begitu volatile dengan walaupun berita Taiwan ada pressure buang-buang, tetap ada yang nahan, yang dendang-dendang terus. Begitu ke bawah ditendang lagi, ke bawah ditendang lagi gitu ya. Ada yang jaga gawang istilahnya ya kan. Jadi ada yang masih mau mainkan gitu ke atas gitu ya. Ya mungkin mau dia coba lagi di 24.600 itu, atau mau dia coba paskan ke atas 25.000, 26.000 ya, kita lihat lah
ya. Itu saya yakin masih akan mereka coba lagi, ya kan. Jadi market hari ini itu pertanyaan yang saya jawab. Kalian tanya saya ya soal Solana, soal Taiwan, soal MicroStrategy ada yang tanya. MicroStrategy si Mike Saylor itu gini, ada yang tanya kok dia dipecat di ini apa, bukan dipecat. MicroStrategy itu dia diganti posisi lah untuk halusnya gitu, halusnya ya. Sebenarnya kayaknya ada masalah karena 2 hari lalu MicroStrategy itu fund mereka baru mengeluarkan earning yang nggak bagus lah gitu ya, di luar ekspektasi. Jadi ini para bos-bos besar kan, dia bukan punya dia MicroStrategy itu kan banyak ini big bossnya juga gitu ya. Siapa saham terbesar siapa. Jadi dengan perform selama ini si MicroStrategy yang buat mereka, menurut info yang saya dapat ya, mereka nggak puas dengan kinerja si Mike Saylor yang mereka anggap lu udah terlalu MicroStrategy ini, perusahaan ini terlalu Anda bawa ke Bitcoin aja gitu. Jadi banyak peluang lain akhirnya nggak terambil gitu, nggak jadi duit, makanya earning nggak bagus juga, mana Bitcoinnya drop lagi di saat bearish begitu kan. Jadi performa dia jelek begitu ya. Jadi disuruh udah lu stay aside lah gitu ya. Istilah dikasih diganti jabatannya executive chairman gitu ya. Ya executive chairman dia udah nggak bisa buat apa gitu, cuma penasehat gitulah ya. Kasih masukan, kasih nasihat, udah bukan eksekutor lagi gitu. Kalau waktu kemarin dia sebagai CEO, dia bisa lakukan eksekusi gitu ya. Sekarang diambil sama penggantinya, siapa namanya, si Pongli ya. Pongli yang akan ini ambil posisi dia sebagai CEO di MicroStrategy. Nah, si Mike Saylor jadi executive chairman. Executive chairman kira-kira gini lah, kayak Pertamina gitu kan. Dulunya kalau direktur yang buat keputusan, eksekutor gitu. Nah, komisaris cuma kasih advice, kasih masukan, ya kontrol sedikit. Kalau direkturnya agak ini bukan, ya begitulah, kasih masukan gitu ya. Nah, itu posisi dia sekarang. Jadi bukan dia resign, dia enggak dia resign sebagai CEO, tapi diganti posisinya jadi executive chairman. Oke? Jadi itu ya. Jadi jangan takut, ada yang nggak ngerti kok dia udah ini dipecat, akan dijual BTC-nya. Enggak lah. Takut sama. Oke, jadi begitu aja. Saya lupa kemarin kasih tahu koin yang satu lagi bisa diserok, yang saya lihat momennya bagus itu Monero loh. Ya, Monero memang agak mahal, tapi dia ada hard fork di tanggal 13 ini Monero ya. Itu Monero seharusnya bisa naik nanti. Kalau misal ini hijau dia, karena Monero ini paling banyak juga pos pakai. Pos itu apalagi kalau lagi dam-dam itu ya, semua pada pakai Monero itu. Alihkan duitnya, walletnya supaya nggak kebaca, nggak ketahuan. Kita lihatlah, mudah-mudahan kalau ada yang cobalah, saya rasa bisa cuan juga lah. Ini dia saya kasih tahu juga, Monero baru tadi pagi dia baru sekitar hijau 2%, bisa lah serok kalau Anda mau lihat sampai tanggal 13, mungkin sebelum tanggal 13 kita lihat lah. Saya yakin Monero akan naik gitu ya, apalagi dia hard fork gitu. Jadi boleh coba kalau ada yang niat mau serok dikit Monero, boleh gitu ya, karena itu koin yang banyak paus pakai, dan biasa seringnya di ini juga disorong ke atas juga gitu. Ya, ini mumpung dia baru hijaunya sedikit, persentasinya belum tinggi, bolehlah kalian coba kalau ada yang pengen gitu ya. Tapi
ya namanya analisa, kalau nggak sesuai ekspektasi jangan salah-salahkan gitu ya. Saya lakukan apa yang saya ada Serok Monero, maka saya tadi oh ya, saya kemarin lupa kasih tahu gitu. Ada yang mau ikut ya silakan, kalau enggak juga jangan. Jadi ya tombol buy and sell di tangan Anda. Saya juga rekomen, saya juga kan berharap kalian bisa cuan gitu kan. Saya prinsipnya mau cuan bareng, mau rugi ya rugi bareng. Tapi jarang lah ya. Oke, jadi begitu aja video hari ini. Semoga udah boleh terjawab ya, soal MicroStrategy, soal perang Taiwan ya, geopolitik sedikit saya bahas ya kan, terus Solana ya. Jadi begitu aja. Salam Siario dari Tokyo. Panas loh, ini gua pakai singlet loh, 38 atau 39 derajat, panas banget. Kemarin juga hari ini heat wave gitu ya. Jadi kalian juga di Indo yang panas, jaga kesehatan, banyak minum air. Oke. Salam siar dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.